SDK, apa kabarnya pagi hari ini? Kembali lagi bersama Bu Weni di tema 5, subtema 2, muatan matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan pecahan menggunakan tanda pembanding. Oke, yang pertama kalian harus mengetahui garis bilangan ya dan menghafal letak-letak pecahan pada garis bilangan. Jadi garis bilangan ini dapat kita gunakan untuk membandingkan dua buah pecahan. Ini adalah contoh garis bilangan yang bisa kalian lihat nanti di rangkuman materi atau di buku pena kalian ya. Ingat, satu garis bilangan itu diawali dengan angka 0 dan diakhiri dengan angka 1 ya. Di sini ada pecahan 1/2. Jadi 0, 1/2 baru 2/2 atau 1 ya. Kemudian ada garis bilangan 1/3. Dimulai dari 0, 1, 2, 1 lagi. Tapi di bawahnya per 3 ya, dan seterusnya. Nah, ini juga kalian harus hafalkan atau kalian bisa belajar membuatnya ya. Nah, kita lanjut untuk membandingkan dua pecahan. Perhatikan pecahan-pecahan tersebut pada garis bilangan ya. Cara membandingkannya adalah dengan semakin ke kanan nilai pecahannya semakin besar ya. Jadi, semakin ke kanan nilai pecahannya akan semakin besar. Kemudian yang kedua, aturannya adalah semakin ke kiri nilai pecahannya akan semakin kecil. Dan yang ketiga adalah gunakan tanda pembanding sesuai nilai pecahan, yaitu sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Nah, ingat ya, tanda pembanding kemarin Bu Guru kan sudah ajarkan sebelumnya ya. Pasti kalian masih ingat sekarang. Yuk, kita lanjut. Nah, di sini ada pecahan yang letaknya sama atau segaris. Pecahan tersebut memiliki nilai yang sama, maka dapat diberi tanda sama dengan ya. Jadi pecahan yang letaknya segaris memiliki nilai yang sama, jadi bisa diberi tanda sama dengan. Contohnya adalah 1/3 dan 2/6 di garis bilangan. Kalian bisa lihat lagi garis bilangannya. 1/3 dan 2/6 ini letaknya segaris di garis bilangan, maka bisa diberi tanda sama dengan. Kemudian 1/2 ya itu akan sama dengan atau segaris dengan pecahan 2/4, 3/6 dan 4/8 ya. Kalian bisa lihat lagi nanti di garis bilangan. Oke, Bu Guru kasih lihat ya garis bilangannya 1/3 dan 2/6. Kita balik lagi. 1/3 dan 2/6 segaris ya. Kemudian 1/2, 2/4, 3/6 itu juga segaris dengan 4/8. Maka mereka adalah pecahan yang nilainya sama atau bisa digunakan diberi tanda sama dengan. Nah, pecahan-pecahan tersebut juga disebut sebagai pecahan senilai. Jadi ini adalah pecahan senilai ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pecahan yang tidak segaris memiliki nilai yang berbeda, maka dapat diberi tanda lebih kecil atau lebih besar. Berikut ini contoh membandingkan nilai pecahan yang berpenyebut sama. Ya, tetapi pembilangnya berbeda. Untuk pembandingannya kita hanya dapat melihat pembilangnya saja. Ya, kita lihat sekarang. Di sini penyebutnya sama ya. 8 dan 8, ya. Pembilangnya ada 4 dan 2. Jadi kalian bisa kalau misalnya penyebutnya sudah sama, kalian hanya lihat pembilangnya saja. Lihat 4 ini lebih besar atau lebih kecil dari 2. Kalau lebih besar, tentu kita beri tanda lebih besar. Sama dengan pecahan yang di bawahnya. Nah, ini penyebutnya sama ya, 9 dan 9. Kita cuma lihat yang di atasnya atau pembilangnya. Di sini ada 3 dan 7. 3 lebih kecil nilainya daripada 7, maka beri tanda lebih kecil. Begitu ya? Oke, lanjut. Nah, untuk pecahan berpenyebut tidak sama atau berbeda, tetapi pembilangnya sama, maka dapat kita bandingkan dengan melihat pada garis bilangan atau dengan melihat besar penyebutnya saja. Ingat kembali bahwa semakin besar penyebut suatu pecahan, semakin kecil nilainya. Sebaliknya, semakin kecil penyebut suatu bilangan, maka semakin besar nilainya. Contohnya ada di sini ya. Oke, kita pakai cara 1. Kita lihat dulu di garis bilangan. 1/2 dan 1/3 ini mana yang letaknya lebih kiri atau lebih kanan ya, kita lihat. Kita balik lagi, 1/2 dan 1/3. Oh, ternyata 1/3 letaknya lebih kiri, sedangkan 1/2 lebih kanan. Jadi 1/3 ini lebih kecil nilainya daripada 1/2.
Maka dapat kita tulis 1/2 lebih besar dari 1/3 ya. Itu tadi cara untuk melihat cara pertama dengan melihat garis bilangan. Cara kedua bisa kalian melihat dengan besar penyebutnya ya. Ini pembilangnya sudah sama, maka lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya maka semakin kecil nilainya. Jadi 4 itu lebih besar daripada 3. Jadi nilainya lebih kecil, maka beri tanda lebih kecil dari. Oke? Nah, itu tadi penjelasan Bu Guru tentang membandingkan pecahan dengan menggunakan tanda pembanding ya. Kalau kalian belum mengerti dengan penjelasan guru yang tadi, kalian boleh membaca rangkuman materi atau mengulang kembali videonya ya. Oke, selamat belajar di rumah anak-anak. Sampai bertemu kembali pada jam tatap muka atau pada minggu depan ya, saat kita memulai pembelajaran yang baru. Selamat pagi, sampai jumpa, sehat-sehat semua ya.